Shalom teman-teman. Gimana kabarnya? Luar biasa bukan? Asli dong luar biasa. Aku di sini mau menyampaikan sedikit informasi pengumuman buat teman-teman. Yang pertama, jangan lupa sekarang youth kita cuma hanya di via YouTube aja. Jadi teman-teman harus subscribe YouTube channelnya AUG Mahanaim dan jangan lupa loncengnya diaktifkan ya teman-teman biar gak ketinggalan jadwal ibadah-ibadah selanjutnya. Dan jam berapa kak? Hari apa? Jamnya jam 5 setiap hari Sabtu. Diingat-ingat itu teman-teman. Youth GAB Mahanaim jam 5 setiap hari Sabtu. Terus pengumuman yang kedua untuk komsel. Nah, komsel kita ini diadakan di via Zoom teman-teman. Jadi teman-teman langsung aja cek di grup AUG Mahanaim. Nanti di situ kita kasih linknya. Setiap hari Jumat jam 7 malam. Jadi buat teman-teman yang rindu untuk saling menguatkan, saling doa bersama dan untuk men-sharingkan kebenaran firman Tuhan, buruan teman-teman ikut komsel setiap hari Jumat jam 7 malam. Oke, untuk pengumuman yang ketiga. Nah ini, pengumuman yang ketiga ini pengumuman tentang retreat teman-teman. Jadi buat teman-teman yang rindu ikut retreat, ayo teman-teman, aku mengundang teman-teman semua buat daftar di Sharon sama Maria Vira. Murah banget, cuma 200.000 kalian bisa mendapatkan fasilitas yang banyak. Terus kalian pulang juga nggak tangan kosong, kalian membawa berkat dari Tuhan. Hari apa kah retreatnya? Retreat kita tanggal 9 sampai 10 Agustus teman-teman, dan akhir pembayaran kita tanggal 24 Juni. Jadi buat teman-teman buruan ayo daftar di Maria Vira sama Sharon ya. Cuma berapa? 200.000. Oke, sekian informasi dari aku. God bless you, selamat beribadah. Yuk teman-teman yang ada di rumah, kita mau sama-sama memuji Tuhan, sebab dialah Allah sumber kekuatan kita. Amin. Haleluya. Oh Jesus. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Yeah. Dialah sumber kekuatan kita. Mari sama-sama katakan, hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau, tak ku andalkan Tuhan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau, tak kami andalkan kekuatan kami Tuhan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku,
kami. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami mau datang kepadamu. Kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau. Karena Engkaulah satu-satunya jalan. Engkaulah yang memberi jalan bagi setiap kami. Engkau yang menyembuhkan setiap hati kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Syukur. Haleluya. Terima kasih Yesus. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, God. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you, Waymaker. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. And you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are God, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness.
Kirabarabaya sekiralala, Engkaulah yang paling. Kirabarabarabalaba sekiralala, Jesus, Jesus, we worship you God, we worship you God. Oh hallelujah, hallelujah. Jesus, Jesus, hallelujah. Oh hallelujah. Oh Tuhan, pengurapan-Mu, Tuhan, hadirat-Mu memenuhi setiap kami hari ini Bapa. Haleluya, haleluya. Sentuh hati setiap kami Tuhan, sembuhkan setiap hati kami Bapa. Engkaulah yang penuh kasih, Engkaulah jalan dalam hidup kami Bapa. Oh kami melihat Engkau bekerja atas hidup kami. Oh ya Bapa sih, Jesus, Jesus, haleluya, haleluya. Hirabaralabaya sedera, oh haleluya. You are God, you are God. Engkau melihat setiap hati kami yang rindu akan Engkau Tuhan. Engkau melihat hati kami Tuhan. Oh, kirabasekerera, I worship you God. Jesus, Jesus, hallelujah. Oh Jesus, hallelujah. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop for us, Jesus. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. And you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Oh Jesus, oh Jesus, hallelujah, hallelujah. Tuhan ini kami Bapa, ini kami Yesus. Kau yang bekerja atas hidup kami Tuhan, Kau yang bekerja atas hidup kami. Haleluya. Engkau sentuh setiap hati kami Tuhan sore hari ini. Sentuh hati kami Roh Kudus. Haleluya. Haleluya.
cinta-Mu bagi hidup kami Tuhan. Kalau saat ini kami boleh ada Tuhan, kalau saat ini kami boleh ada dalam keadaan yang baik Tuhan, itu semua karena cinta-Mu yang begitu besar. Itu semua karena perlindungan-Mu yang begitu dahsyat bagi hidup kami. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian Tuhan. Biar sore hari ini kami bawa hidup kami untuk menyembah Engkau lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi Tuhan. Kami bawa hati kami ini Tuhan untuk menyembah Engkau. Sebab Engkau Allah yang melingkupi setiap kami. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Lingkupiku dengan sayap-Mu. menjaga setiap kita. Bersamamu Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora,
mau tenang hanya bersamamu Tuhan. Sebab kami akan tenang karena Engkau beserta kami, Tuhan. Pujian ini sungguh menguatkan bagi kami semua. Dan kami sungguh mengucap syukur, kami boleh tetap ada hingga saat hari ini. Dan sungguh semuanya karena kasih kemurahan-Mu, Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami sungguh percaya Tuhan, kami tetap tenang karena Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih hanya di dalam nama Yesus kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Mari Tuhan mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami semua dan juga para teman-teman yang ada di rumah masing-masing, dimanapun berada yang menikmati siaran ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Shalom. Senang berjumpa kembali saya dengan teman-teman yang menikmati siaran online saat ini, dan sungguh saya berharap semua teman-teman dalam keadaan baik ya, dalam keadaan sehat. Dan saya menekankan untuk tetap ikutin protokol-protokol kesehatan dimanapun teman-teman berada. Please stay at home, stay safe ya. Dan juga saya bersimpati juga untuk teman-teman yang saat ini mungkin sedang sakit, sedang melakukan isolasi mandiri di rumah karena COVID, atau yang mungkin sedang hospitalized. Sungguh, saya mau menguatkan kalian semua dan juga rekan-rekan semua bahwa penyertaan Tuhan bagi orang-orang percaya itu sungguh ada, iya dan amin, bagi senantiasa orang yang selalu mengandalkan Dia. Tema di bulan ini adalah kekuatan yang baru. Saya berdoa meminta bimbingan Tuhan Yesus untuk saya diberikan rema tentang kekuatan ilahi pada renungan kali ini. Sungguh bersyukur semua boleh dipersiapkan dengan baik, dan saya boleh dibekali dengan judul renungan, Tetaplah Kuat. Tetaplah kuat. Dengan bertambahnya usia, waktu, dan juga perubahan-perubahan yang ada di sekeliling kita, membuat dunia ini menjadi semakin kompleks ya. Tentunya semakin kompleks, dunia boleh menjadi seperti itu, tetapi kita dibutuhkan untuk menghadapi semuanya itu kekuatan-kekuatan yang ekstra, kekuatan-kekuatan yang baru untuk menghadapinya. Karena pada akhirnya siapa yang kuat, maka dia yang akan tetap bertahan, untuk tetap terus bergerak dan tetap untuk maju. Gambarannya adalah jika kita membangun sebuah rumah, maka kita bukan sekedar ingin untuk tampak rumah itu indah, tampak cantik, warna-warni yang menarik cat temboknya, tetapi tentunya kita ingin membangun rumah dengan pondasi yang kokoh. Karena sejatinya adalah saat nanti ada datang badai, gempa, bencana, maka rumah itu tetap kokoh dan berdiri. Contoh lainnya kalau kita mau membeli barang, tas, sepatu, atau peralatan elektronik apapun itu, bukan hanya model, fitur yang kita harapkan juga. Tapi kita juga ingin menginginkan kualitas, kita juga ingin menginginkan lifetimer dari alat-alat tersebut. Untuk alat itu bisa kuat, kualitas mana yang kuat, dan bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama. Hal yang sama pula, Tuhan inginkan kita semua, teman-teman, untuk kita tetap kuat dalam menghadapi tantangan, untuk kita tetap bisa berdiri teguh, tetap bisa bergerak, dan tetap maju. Di dalam Yosua pasal pertama, ayatnya yang ke-7 bisa ditampilkan, dan saya bacakan bagi teman-teman. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung. Kemanapun engkau pergi,
Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kisah ini adalah bercerita tentang Yosua yang saat itu sebagai pemimpin yang dalam usia muda, yang mungkin saat itu mengalami ketegangan, nervous, karena dia mendapatkan titah kepemimpinan dari seorang pemimpin yang luar biasa bernama Musa. Musa yang begitu spektakuler dan yang telah melakukan banyak mujizat di padang gurun dan keluar dari kejaran Mesir. Sedangkan saat itu yang dihadapkan Yosua adalah dia menghadapi musuh yang begitu besar dan begitu banyak di tanah Kanaan. Tetapi Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dicatat sampai 4 kali tertulis dalam Yosua. Yaitu di Yosua 1 ayat 6, 7, 9, dan 18. Dan pada akhirnya, Yosua menguatkan dan meneguhkan hatinya untuk masuk ke tanah perjanjian, dan dia bisa merebut tanah perjanjian itu bersama dengan orang-orang muda yang ada di sekelilingnya. Membuktikan bahwa orang yang kuat, maka dia pasti akan bertahan dan dia akan terus maju. Lantas, bagaimanakah kita menjadi orang yang tetap kuat di dalam Tuhan? Orang yang kuat di dalam Tuhan, yang pertama ada 2 hal. Yang pertama adalah mampu mengatasi kegagalan. Bagaimana untuk menjadi tetap kuat di dalam Tuhan? Yang pertama adalah mampu mengatasi kegagalan. Saya ambil contoh, George Barna, pendiri Barna Group, perusahaan yang bergerak dalam bidang penelitian dalam skala global di Amerika. Dalam satu penelitiannya dia mengatakan bahwa manusia gagal 14 kali per hari dalam kehidupannya. Apa contoh kegagalannya? Mungkin gagal bicara, hubungan, menjaga kesucian, melihat, bertindak, dan segala macam. Berarti kegagalan adalah hal yang normal dan semua manusia mengalami. Tetapi jangan di-quote penelitian ini bahwa ya sudah, berarti ya kita harus menuju gagal dulu. Atau kita mengizinkan kegagalan itu terjadi. Bukan seperti itu. Esensinya adalah saya mau menunjukkan yang tidak normal itu bukan gagalnya manusia. Tetapi saat manusia gagal, tapi dia tetap tinggal dalam kegagalan. Yeremia 18 ayat yang keempat, cepat saja saya bacakan. Yeremia 18 ayat yang keempat, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Seorang panjunan ketika membuat bejana dari tanah liat, saat dia gagal dalam dia membentuk bencana itu, dia tidak membuang tanah liat itu. Tanah liat tersebut tidak semena-mena langsung disingkirkan dan digantikan dengan tanah liat yang baru, tetapi dia membentuk kembali tanah liat yang tadi, yang sama itu, untuk menjadi bejana yang lebih baik lagi sesuai pandangannya. Kalau seorang panjunan, seorang tukang periuk saja tidak menyingkirkan tanah liat, apalagi Bapa yang ada di surga. Sungguh, ketika kita gagal, dia tidak sekali-kali pun untuk menyingkirkan atau membuang kita. Melainkan dia Allah yang selalu membantu kita untuk membentuk menjadi bejana yang baik, tentunya melalui proses. Dan yang satu yang pasti, indah seturut pandangannya. Kalau Tuhan tidak membuang kita atau mengganti tanah liat yang gagal menjadi bejana, apakah pantas kita mengambil keputusan sebagai seorang manusia saat kita di dalam kegagalan, terus kita membuang diri kita sendiri atau kita menyia-nyiakan kehidupan kita dengan kegagalan dan kita hidup dalam kegagalan tersebut? Jika teman-teman pernah mengalami itu dan mengambil keputusan itu, maka itu adalah keputusan yang fatal. Dalam Amsal 24 ayat yang ke-16, saya bacakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Ketika orang benar menghadapi kegagalan, dikatakan bahwa 7 kali dia gagal, dia akan kembali bangun dan bangkit. Semua itu sebenarnya terefleksikan pada tokoh-tokoh Alkitab. Tokoh-tokoh sukses Alkitab yang dimana masa lalunya adalah orang-orang yang gagal. Saya berikan contoh, Adam jatuh dalam dosa, tapi dia akhirnya menjadi father of the world. Abraham gagal menunggu janji Tuhan, mengambil Hagar dan akhirnya melahirkan anak Ismail namanya. Tapi dia disebut sebagai father of faith. Yakub tukang tipu, tapi menjadi father of Israel. Yusuf tukang pamer, tukang show off yang menunjukkan dia punya barang-barang kepada kakak-kakaknya. Tapi dia menjadi Prince of Egypt. Musa pembunuh orang Mesir dan tidak fasih bicara, tapi apa yang terjadi?
Dia menjadi first leader of Israel. Gideon seorang pengecut penakut, tapi dia menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Simpson bermain-main dalam dosa atau api, tapi dia menjadi penakluk bangsa Filistin. Daud seorang pezina istri orang dan membunuh suaminya, tapi dia disebutkan dia menjadi orang yang berkenan kepada Allah. Petrus menyangkal Yesus 3 kali, tapi diceritakan dia menjadi pengkhotbah besar, sekali khotbah 3.000 orang diselamatkan. Kita 3.000 kali khotbah, belum tentu satu pun yang diselamatkan. Yohanes preman, tapi ini rasul yang paling dikasihi Tuhan Yesus, karena waktu Tuhan Yesus disalib, dia berkata, meminta Yohanes untuk merawat ibunya. Contoh yang terakhir, Saulus, seorang pembunuh, tapi Rasul Paulus kita bisa lihat, dia menulis separuh dari perjanjian baru. Semua tokoh-tokoh yang berhasil Alkitab itu adalah orang yang awalnya adalah yang mengalami proses kegagalan. Contoh terakhir dalam kehidupan sekitar kita, yang kita buat cepat aja adalah Thomas Alva Edison. Saya pernah mengutip artikel ini pada renungan saya yang sebelumnya. Dia pernah dibuang dan ditolak sekolahnya, sekolah yang memanggil ibunya dan mengatakan, anakmu ini, Thomas ini, tidak bisa dalam sekolah yang biasa, dia harus masuk ke sekolah yang khusus, sekolah luar biasa mungkin yang sekarang disebut. Dan akhirnya ibunya menerima itu bukan suatu kekecewaan, tapi justru ibunya mendidik Thomas Alva Edison di rumah, dan mungkin ini disebut juga homeschooling pertama di dunia. Dia mendidik anaknya dengan baik setiap hari di rumah, dan waktu itu Thomas Alva Edison ingin membuat bola lampu. Dia mencoba, 100 kali gagal, 1.400, 1.000 kali gagal, 1.499 kali gagal, tapi dia tetap maju. Dan pada akhirnya 1.500 kali dia bisa membuat bola lampu itu menyala. Dan lewat hidupnya dia menemukan 3.000 peralatan penting yang ada di dunia ini. Menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan, yang pertama adalah mampu mengatasi kegagalan. Lantas yang kedua adalah orang yang kuat. Untuk menjadi yang kuat di dalam Tuhan adalah orang yang mampu mengatasi keberhasilan. 2 Tawarik 26 ayat yang kelima. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Kisah ini adalah tentang Raja Uzia. Dia adalah orang muda yang menjabat di zaman Israel. Waktu dia dibimbing oleh mentornya Nabi Zakaria, dia menjadi penurut dan takut akan Tuhan. Mezbah berhala dijauhkan daripada dia dan dia menjauhkan diri dari kejahatan. Tapi ironinya, saat dia menjadi termasyur, namanya terkenal di seluruh bangsa-bangsa, dia menjadi tinggi hati. Dan akhirnya dia melakukan hal-hal yang tidak berkenan, merusak, meninggalkan Tuhan Allahnya, dan bahkan membakar korban ukupan yang bukan bagiannya. Dan pada akhir cerita kehidupannya, dia menderita kusta dan dia dikucilkan. Satu gambaran orang yang kuat dalam Tuhan yang tidak mampu mengatasi keberhasilan. Lantas bagaimana sekarang kalau untuk harus mengatasi keberhasilan, apa yang harus kita perbuat? Gitu. Kita harus tetap rendah hati. Saat kita di bawah, mungkin kita bisa rendah hati. Tapi saat kita di atas, mungkin kita belum tentu bisa rendah hati. Akan semakin susah. Orang yang rendah hati itu awet. Orang yang tinggi hati itu tidak awet. Orang yang rendah hati akan menerima banyak. Orang yang tinggi hati tidak menerima banyak. Mohon maaf saya memberikan contoh. Pengemis atau pengamen, saat mereka melakukan hal tersebut, kalau dia tinggi hati, dia tidak akan mendapatkan banyak pemberian dari orang-orang di sekitarnya. Contoh lainnya, saat kita mendengarkan khotbah, siapa saja yang berbicara di depan kita, di mimbar kita ini. Kalau kita mendengarkan dengan rendah hati, mungkin kita dengan mencatat, mendengarkan dengan baik-baik, maka saya percaya akan banyak hal yang kita terima dalam suatu firman yang sederhana. Katakanlah ada hamba Tuhan yang sangat fasih, teologinya sudah kayak dewa-dewa lah ilmunya, dan memiliki pengalaman yang sampai di mancanegara ataupun. Tetapi kalau kita mendengarkannya sebagai tinggi hati, tetap saja saya yakin saat kita mendengarkannya dengan, waduh, ini mengklasifikasi dengan pikiran kita, dengan logika kita nggak akan dapat apapun, siapapun pembicaranya. Mari kita melihat teladan Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, di mana dia rendah hati sejak di surga dan juga di bumi. Dia melayani banyak orang, melayani murid-muridnya, menyuci kaki murid-muridnya. Di Matius 11 ayat yang ke-28, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Allah memberikan kelegaan kepadamu. Ini adalah bukti bahwa dalam 24 jam 7 hari,
Tuhan Yesus siap melayani kita apapun kondisinya. Dia siap untuk menyambut kita, dia siap untuk menjawab kita, dia siap memberikan kekuatan, dan dia siap memberkati kita. Sungguh luar biasa jika ada pelayan 24 jam yang siap bagi kita. Sebaliknya, jika ada orang tinggi hati, saya berikan contoh, saya mengutip satu artikel juga, John Lennon, seorang musisi dalam Beatles, suatu kali dia mengucapkan bahwa dia lebih populer daripada Yesus. Tetapi lantas apa efek dari setelah dia mengatakan itu? Seorang fansnya menembak dia dan hingga akhirnya dia meninggal. Terlepas dari semua hal yang ketidakbenaran yang dilakukan fansnya dan apapun itu adalah menunjukkan contoh orang yang tinggi hati, menimbulkan reaksi bagi orang-orang sekitarnya. Jangan sekali-kali kita busung dada, karena kita suatu kali juga bisa menjadi busung lapar gitu ya. Kalau mau kokoh berdiri kuat, harus mampu mengatasi keberhasilan. Rendah hati dalam situasi pandemik saat ini itu juga harus, teman-teman. Saya boleh katakan jangan pernah memuliakan diri kalau teman-teman saat ini di kondisi saat ini, siapapun itu, yang kita tetap berkelimpahan. Gitu. Jangan pernah merasa tinggi hati karena saya bisa melakukan apapun dan saya aman dan semuanya itu saya bisa diberkati luar biasa. Terus kita memuliakan diri kita. Kita harus tetap menyadari bahwa apapun yang kita capai hari ini dan kita bisa berdiri hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Dan yang kedua adalah karena orang-orang sekitarmu. Mungkin saya berikan contoh bahwa bagi anak-anak youth, kalian memiliki orang tua, kalian memiliki mungkin adik, kakak, saudara, rekan teman. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berdoa untuk kebaikanmu, tanpa engkau tahu. Bagi orang yang berkeluarga, engkau memiliki istri, engkau memiliki suami, engkau memiliki anak-anak, mungkin engkau memiliki kolega-kolega, yang mereka senantiasa berdoa untuk kebaikanmu, dan engkau tidak akan pernah tahu. Jadi apa yang mau saya sampaikan adalah, kita harus selalu ingat, bahwa ada lingkungan yang bisa membuat kita seperti ini, dan terlebih lagi ada Tuhan Yesus, yang berturut serta, yang beracara, dalam dimanapun kita berada, dalam lingkungan kita. Mengatasi keberhasilan dengan tetap rendah hati, dan yang kedua adalah selalu berjaga-jaga. Saat kita dalam proses kelimpahan, jangan sampai kita terhanyut dalam hal itu. Tetap waspada, ingat, orang jatuh itu bukan karena dia jatuh dalam lubang yang besar, tetapi lubang yang kecil. Orang yang tersandung batu, bukan karena batunya yang besar, tapi batu yang kecil. Kalau ada batu yang besar terus kita tetap tersandung, ya pertanyaannya adalah mungkin mata kita ada masalah. Begitu kan? Masalah kalau kecil gampang kita manage. Tapi kalau masalah sudah besar, maka masalah itu yang akan mengontrol kita. Begitu pula dengan dosa. Saat dengan dosa itu kecil, kita bisa mengkontrol dosa itu dengan baik. Artinya kita bisa meminimalisasi dosa itu. Tapi kalau dosa itu dibiarkan semakin besar, maka dosa itu akan mengkontrol kita. Artinya apa? Yang kita biasakan terjadi, maka akan suatu kali akan menguasai kita. Kenapa orang terikat dengan rokok? Kenapa orang terikat dengan pornografi? Kenapa orang terikat dengan narkoba, minum-minuman? Bukan karena dari kecil mereka sudah mengenal hal itu, tidak. Tapi karena mereka mentoleransikan satu rokok nih, contoh. Terus besokannya 2 rokok, 3 rokok. Begitulah narkoba. Awalnya 1 ini, 2 kali suntik, dan seterusnya. Pornografi juga 1 film, akhirnya 2 film, ketagihan. Sesuatu yang kita toleransikan itu dari kecil, akhirnya tertumpuk menjadi besar, maka itu dosa besar akan yang menguasai kita, dan akhirnya apa? Kita akan menjadi terikat, dan kita susah untuk mengkontrolnya hal tersebut. Jadi untuk mengatasi keberhasilan selain rendah hati, berjaga-jaga, yang terakhir, yang ketiga adalah mudah berbagi. Saya akan banyak bicara sedikit tentang mudah berbagi dalam menjaga keberhasilan. 2 Korintus 8 ayat 1 dan yang kedua, tolong ditampilkan. Saya bacakan bagi teman-teman. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan.
Jemaat di Makedonia mengalami masalah yang banyak, masalah yang pelik, masalah yang besar, dan mereka juga dalam kondisi kekurangan. Tetapi yang dicatat adalah mereka kaya dalam kemurahan. Sukacita mereka meluap. Jemaat Makedonia mengajarkan ke kita, sekalipun kita mengalami hal yang begitu besar, dan mungkin kita dalam keterpurukan, kekurangan, itu bukan menjadi halangan untuk kita berbagi. Memberi itu adalah merupakan jaminan bagi kelimpahan sebenarnya, dan keamanan bagi keamanan finansial bagi anak-anak kita. Itu kalau saya catat dalam prinsip saya begitu loh. Saya sedikit melenceng sedikit dari track. Saya teringat ayah saya kalau bicara, orang tua itu kalau bekerja untuk apa sih ujung-ujungnya? Ya untuk anak-anaknya. Wah, bangga saya punya orang tua kayak gitu. So saya teringat kata ayah mertua saya, pernah bercerita kalau papa ini nabung-nabung ini besok-besok untuk cucunya, untuk anak saya Juan. Saya berpikirnya itu, loh kok bukan buat menantunya. Ya anyway, ada orang menebar harta begitu luar biasa, tapi selalu berkelimpahan. Tapi sebaliknya ada juga orang yang selalu menahan harta yang luar biasa, tapi merasa selalu berkekurangan. Justru jaminan hidup dalam berkelimpahan adalah enjoy your life. Being grateful for everything that you have now, and learn to share. Berbagi, belajar untuk berbagi kepada yang membutuhkan, berbagi kepada pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dan ke orang-orang yang mengalami kesulitan. Dan tentunya sekali lagi tanpa ada motivasi pribadi. Baiklah orang yang kuat menolong yang lemah, dan yang berkelimpahan menolong yang berkekurangan. Sebenarnya teman-teman, kalau saya membukakan mata hati kalian, masih banyak orang di luar sana, orang-orang yang terbelakang dalam hidupnya, dan kalau kita tidak tolong mereka, maka suatu kali pada satu titik mereka sudah terhimpit, mereka akan mengambil keputusan-keputusan yang fatal. Apa saja nanti akibatnya setelah mereka ambil keputusan yang fatal? Bisa terjadi penjarahan, kejahatan, dan semacamnya. Tapi kalau orang-orang tersebut kita bantu tolong, kita mencoba berbagi sedikit, saya percaya bahwa hal itu akan menciptakan suatu ekosistem yang baik dan situasi yang lebih baik, lebih aman gitu. Karena mereka menahan dirinya untuk melakukan keputusan yang fatal. Saya ironi dengan mendengar ada suatu kisah di India, ini suatu kisah yang saya bacakan, yang saya dapatkan di artikel, bahwa ada seorang ibu ketika suaminya sudah tidak mampu menafkahi dia dan anak-anak dan keluarganya, maka ibu itu dengan emosional, dia membawa anaknya, dia punya 5 anak, dan dia bawa anak itu ke sungai Gangga, dan dia melempar 5 anak itu ke sungai Gangga. Dan ibu itu pun juga turut melompat ke sungai Gangga. Seketika itu saat ibu itu masuk ke sungai Gangga, kecebur di situ, dia ingat, wah, saya salah, saya melakukan keputusan yang fatal. Akhirnya dia berusaha untuk menyelamatkan 5 anaknya, tetapi apa yang terjadi, 5 anak-anaknya tidak terselamatkan. Dikatakan 5 anak-anaknya meninggal saat itu, usia 4 tahun, 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun, dan 12 tahun. Saya rindu teman-teman, dan untuk kita semuanya yang menikmati siaran online ini, kita boleh bisa berbagi berkat. Kita bisa berbagi dengan sekitar kita, karena dengan kita berbagi ke mereka yang sedang dalam keterpurukan, mereka tidak perlu sampai harus mengambil keputusan-keputusan seperti itu. Saya undang pemain musik. Saya tutup dengan kesaksian dari saya dan keluarga saya, karena ini adalah kesaksian yang hidup. Saya tidak pernah bosan-bosan. Saya tidak pernah bosan-bosan untuk menyampaikan kesaksian dari keluarga saya berulang-ulang kali, bahwa saya dan istri berasal dari keluarga yang berjuang dari masa kecil hingga sekarang. Kita tidak hidup dalam berkelimpahan sekali lagi, dan kita juga hari ini masih juga berjuang untuk kondisi ekonomi kita. Dan kita juga memiliki pergumulan pribadi. Tapi yang saya mau bagikan, dari banyak kesamaan saya dengan istri, ada satu hal yang kita
yakini dan kita punya kesamaan yang lebih kuat lagi, bahwa kita punya hati untuk berbagi. Kemarin saya cerita sama istri saya lupa hari Jumat kemarin ya. Saya tuh ngomong sama istri saya kalau nggak nyangka ya, aku ini berbagi ke banyak orang, ini, dan jumlahnya bagi saya besar. Dan kemudian istri saya juga nyeletuk, loh kok aku juga sama gitu kan ya. Aku juga melakukan hal itu gitu loh. Ini pembicaraan ringan sebenarnya. Dia juga memberikan sebagian dari apa yang dia miliki untuk ke orang-orang yang membutuhkan, dan terutama untuk rekan-rekan yang terkena COVID gitu kan. Bukan jumlah yang kami berikan yang begitu besar, tidak sama sekali. Karena bagi kami bukan apa-apa, kami tidak punya apa-apa. Tapi esensi yang mau saya bagikan kepada teman-teman dan semua yang menikmati siaran online ini adalah kami belajar dan kami memberi di tengah-tengah kekurangan kami. Sekali lagi, saya bukan hidup kelimpahan, cukup ya, tapi masa-masa ini memang kita dalam kondisi yang berkekurangan, tapi kita berbagi. Kami berbagi. Dan satu hal yang saat kami bicara, saya bicara dengan istri, kami membahasnya ini dengan bahagia gitu. Dengan ketawa-ketawa, oh iya. Dan kami bersuka cita untuk kasih itu gitu. Di tengah kekurangan kami. Dan saya sungguh secara pribadi melihat bahwa sebenarnya bahwa apa yang kami lakukan ini tidak ada bandingannya dengan Tuhan yang telah lakukan selama ini dalam kehidupan saya, keluarga, untuk ayah saya, mertua saya, dan keluarga besar saya. Dan terlebih lagi kalau kami boleh saksikan bahwa sebenarnya Allah tidak pernah berhenti memberkati kami. Dan terlebih lagi Allah Bapa yang di surga itu sudah memberkati kami lebih melalui perusahaan kami di mana kami berkarya bekerja di masa-masa pandemi ini. Sungguh sesuatu yang luar biasa. Teman-teman, saat engkau berpikir tentang kebutuhanmu, masih banyak orang yang lebih membutuhkan. Dan saat engkau mulai berhitung dengan kekuranganmu, masih banyak orang yang lebih berkekurangan. Untuk itu teman-teman, sekecil apapun yang bisa kita gunakan untuk berbagi, lakukanlah itu. Mungkin itu dengan tenagamu, pikiranmu, harta kekayaanmu. Karena sejatinya itu bisa sangat berarti bagi sekeliling kita, dan terlebih lagi Tuhan melihat isi kedalaman hatimu. Dan saya mengajak, mari kita membuat Tuhan semakin mengasihi kita. Amin. Mari kita menyanyikan satu pujian yang lama, dan saya pikir inilah kekuatan bagi saya untuk waktu menyanyikan ini, untuk berharap sungguh dengan kekuatan daripada Allah. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, dan berseru, pertolongan kami datang daripada-Mu Tuhan. Datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Engkaulah harapan dalam hidupku. Mari kita imani pujian, dan saya mengundang teman-teman yang ada di rumah, kita boleh bangkit berdiri, kita bersama nyanyikan. Kekuatanku, ku dapat jalani hidup tanpa Tuhan di samping kami. Sungguh kami tak mampu Tuhan. Ku tak mampu sendiri. Serukan bahwa
jangan lepaskan. Kaulah memandang wajah-Mu dan serukan Tuhan, pertolongan hanya datang daripada-Mu Tuhan. Dari-Mu peganglah tanganku, jangan lepaskan. Engkaulah harapan dalam ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Saya boleh berdoa buat teman-teman? Tuhan, bukan dengan kekuatan kami, tapi semua karena daripada-Mu Tuhan Yesus. Bukan karena kami yang mampu berjalan Tuhan, tetapi karena Engkau yang ada di samping kami. Sebab hanya karena pertolongan-Mu dan kesetiaan-Mu lah kami menjadi orang yang kuat. Mampukan kami untuk selalu menjadi kuat di dalam Tuhan. Agar kami mampu untuk mengatasi kegagalan yang kami alami. Karena semua orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang melalui proses. Agar kami mampu mengatasi keberhasilan dengan memiliki sifat-sifat untuk tetap rendah hati, selalu berjaga-jaga, dan mudah berbagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, dan kami boleh berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima berkat dari Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Bapak Beni Listiawan. Tuhan, Kau memberkati bersama keluarga dan juga anak-anak. Dimanapun Tuhan Kau mengutus hamba-Mu melayani, Tuhan memberkati, isi kembali bejana hidupnya, supaya Tuhan melalui pelayanan beliau semakin banyak orang mengenal Kristus. Dan kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini, kami akan menerima berkat Tuhan, dan kami rindu Tuhan. Saat ini kami mengangkat kedua tangan kami untuk kami boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah Yud pada sore hari ini, dan kami semua yang sudah ambil bagian, kami percaya Tuhan menyediakan upah bagi setiap kami yang sungguh-sungguh melayani Engkau dengan hati yang tulus dan murni di hadapan-Mu. Dan semua kami yang sudah mengikuti ibadah sore hari ini, kami juga akan menerima berkat yang daripada-Mu. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati setiap kami ya Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, pertolongan, perlindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna tercurah bagi kami semua. Kami terima berkat semua itu hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin.